Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, dalam pembiasaan anak-anak kita ini sekolah menerbitkan buku seperti ini, yaitu jurnal kebiasaan harian. Nah, tugas Bapak Ibu nanti mencentang tugas anak-anak yang ada di rumah seperti sholat, makan, kemudian berolahraga, bangun pagi jam berapa. Ini nanti diisi seperti ini. Dan saya mohon untuk kejujuran. Saya tidak ingin anak itu sholat tapi tidak sholat. Saya hanya ingin kejujuran. Walaupun nanti di belakang ini anak belum terbiasa, tidak masalah. Karena ini adalah proses membimbing anak kita ke arah kejujuran, ke arah kebiasaan yang baik. Karena apa? Karena kebiasaan itu nanti menimbulkan atau menumbuhkan karakter anak-anak kita semua. Untuk itu saya harapkan kalau di sekolah adalah pengawasan bapak dan ibu guru, sedangkan kalau di rumah adalah tugas panjenengan semua. Nah, tanamkan pada diri anak untuk jujur. Kalau tidak sholat ya disilang, tidak usah dicentang. Kalau bangunnya jam 6.50 ya apa adanya, ditulis jam 6.50, atau bangunnya jam 6.30 tulis apa adanya. Jadi melatih anak kita untuk berbuat jujur. Jika anak kita ini dilatih untuk berbuat jujur sejak dini, insya Allah nanti di kemudian hari anak kita akan berbuat jujur, akan jauh dari korupsi dan seterusnya. Ini saja yang mau saya sampaikan. Nanti di halaman pertama ini kemarin sudah saya sosialisasikan pada Bapak Ibu semua bahwa kebiasaan anak-anak itu ada 7. Yang pertama adalah bangun pagi. Nah, ini selama 1 bulan. Nah, kita mulai bulan Februari tanggal 1. Anak bangun pagi jam berapa? Anak tidur cepat jam berapa? Nah, kemudian yang kedua adalah berolahraga. Nah, ini bisa kalau hari masuk bisa dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Hari ini anak-anak berolahraga di halaman sekolah. Tapi kalau libur, saya harapkan Bapak Ibu di rumah yang mengisinya. Misalnya anak-anak diajak jalan-jalan atau lari-lari sendiri atau bersama orang tua, diisi seperti itu. Kemudian kebiasaan yang ketiga yaitu beribadah. Nah, kalau sholat duhur, sholat duha waktu sekolah, ini yang mengisi sekolah. Tapi kalau di rumah Bapak Ibu yang mengisi. Nah, ingat kejujuran itu harus paling utama. Jadi tidak usah dicentang kalau tidak sholat, tidak masalah, tidak akan menimbulkan nilai Bapak Ibu, nilai putra-putri Bapak Ibu jelek. Tapi kalau tidak jujur, nah ini yang menyebabkan penilaian ketidakjujuran anak-anak Bapak Ibu semua. Kemudian kebiasaan selanjutnya yaitu makan sehat. Ini juga tidak usah mengada-ada Bapak Ibu, karena protein ini tidak hanya dari hewani, nabati juga ada. Ya, utamanya ada tempe, tahu, ini protein tinggi. Kemudian telur, ini protein tinggi. Nggak usah ayam, nggak masalah. Bapak Ibu punya ayam sendiri bertelur, digunakan untuk anaknya. Dan jangan lupa sayur. Jadi paling tidak anak-anak itu makan ada nasi, ada lauk yang berprotein, kemudian ada sayur. Paling tidak ini. Apalagi kalau nanti buah, jambu di rumahnya ada, disilakan. Mangga di rumahnya ada, disilakan. Jadi itu nanti yang dicentang seperti itu. Jadi apa adanya saja, tidak usah mengada-ada. Kemudian yang kelima yaitu gemar belajar. Diusahakan anak-anak ini membaca buku di habis sholat maghrib. Bisa itu mengaji, namanya belajar membaca Al-Quran. Bisa juga membaca bukunya, bisa juga membaca cerita yang dibimbing oleh Bapak Ibu di rumah. Nah, kalau di sekolah, waktu istirahat, waktunya membaca, ini tugasnya Bapak Ibu
guru. Kemudian yang selanjutnya, kebiasaan yang selanjutnya ini bermasyarakat. Bermasyarakat di sini adalah ajari anak kita ini memungut sampah di lingkungan masyarakat atau diajak untuk bekerja bakti, diajak untuk berbagi. Misalnya jenengan punya makanan berlebih dikasihkan kepada orang lain, itu adalah salah satu contoh untuk melatih anak untuk bermasyarakat. Nah, saya kira itu. Kemudian hasil penilaian ini nanti akan diparap oleh penjenengan, oleh Bapak Ibu guru wali murid, dan oleh saya. Dari mana hasilnya ini? Dari tadi yang dicentang-centang. Lah nanti akan diproses oleh Bapak Ibu guru. Anak ini sudah terbiasa atau belum terbiasa. Ingat Bapak Ibu, kejujuran adalah paling utama, bukan nilai. Sebab apa? Anak kita nanti bekerja bukan nilai yang diambil, tetapi skill atau keterampilannya. Mana bisa anak terampil kalau selalu berbohong? Saya kira seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.